Puluhan tahun bekerja sebagai pemandi jenazah membuatnya paham bahwa tubuh manusia hanyalah wadah yang akan kembali ke tanah. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Hujan turun deras sejak sore, membuat desa terbungkus dalam dingin dan kabut. Angin bertiup kencang, sesekali menggoyangkan ranting-ranting pohon waru di sekitar rumahnya. Di dalam bilik kayu sederhana yang menjadi tempat tinggalnya, Pak Rauf sedang menikmati segelas kopi hitam. "Pak Rauf," suara seorang pria memanggilnya. Pak Rauf menghela napas. Hatinya sudah terbiasa dengan panggilan mendadak seperti ini. Jika seseorang datang larut malam, itu artinya ada warga yang meninggal. Di depan rumahnya berdiri seorang pria tua dengan wajah pucat, bajunya basah kuyup akibat hujan. Ia mengenali pria itu. "Pak Giman, orang kaya di desa ini yang dikenal sebagai pemilik tanah luas. Maaf mengganggu malam-malam Pak Rauf. Kakak saya, Pak Hasan, meninggal 1 jam yang lalu. Kami ingin jenazahnya segera dimandikan malam ini juga," kata Pak Giman dengan suara bergetar. Pak Rauf terdiam sejenak. Biasanya pemandian jenazah dilakukan sebelum subuh atau pagi hari. Ada aturan tak tertulis yang diwarisi dari para pemandi jenazah sebelumnya. Jangan pernah memandikan jenazah setelah tengah malam, bukan tanpa alasan. Sejak dulu, banyak cerita beredar tentang kejadian ganjil yang terjadi jika aturan itu dilanggar. Pak Rauf sendiri belum pernah mengalaminya, tapi ia tahu bahwa para pemandi jenazah sebelum dirinya menghindari waktu-waktu tertentu untuk memandikan jenazah. Tapi di satu sisi, menolak permintaan keluarga yang berduka adalah hal yang sulit. "Besok pagi kami harus berangkat ke kota. Keluarga ingin pemakaman segera dilakukan." Pak Rauf berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, saya ambil peralatan dulu." Pak Rauf tiba di rumah duka yang berada di bagian utara desa. Rumah besar dengan dinding kayu jati yang tampak tua. Suasana di dalam rumah terasa sepi. Tidak banyak pelayat, hanya beberapa sanak saudara yang duduk dengan wajah muram. Di ruangan, jenazah Pak Hasan sudah dibaringkan di atas dipan kayu, tubuhnya ditutupi kain putih tipis. Pak Rauf melirik ke arah wajah almarhum. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Wajah itu seolah masih hidup. Ia terbiasa melihat mayat. Biasanya, setelah seseorang meninggal, otot-otot wajah akan mengendur, menyisakan ekspresi damai atau kosong, tapi tidak dengan jenazah Pak Hasan. Rahangnya mengatup rapat, bibirnya sedikit menyeringai seperti sedang menahan sesuatu. Pak Rauf berdeham, mengusir pikiran-pikiran aneh. Ia mulai bekerja, menyiapkan air dan perlengkapan pemulasaraan. Bayangan tubuh almarhum tampak bergoyang samar di dinding. Ketika air pertama kali menyentuh tubuh jenazah, Pak Rauf merasakan sesuatu yang janggal. Kulitnya masih terasa hangat. Pak Rauf menghentikan tangannya. Di sisi lain, Pak Giman yang berdiri mengawasi tampak gelisah. Ia mondar-mandir, sesekali mengusap tengkuknya dengan wajah tegang. "Pak Giman," kata Pak Rauf, "sebenarnya Pak Hasan meninggal karena apa?" Pak Giman terkejut. Matanya menghindari tatapan Pak Rauf. Sakit tua." Pak Rauf diam. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia kembali memandikan jenazah, tubuh Pak Hasan tiba-tiba bergerak sedikit. Jari-jari tangannya yang kaku menegang, seolah ingin menggenggam sesuatu. Pak Rauf menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ia tahu, kadang-kadang otot jenazah memang bisa berkontraksi setelah kematian. Tapi malam ini, entah kenapa, semuanya terasa lebih menyeramkan. Saat ia membalikkan tubuh Pak Hasan untuk membersihkan punggungnya, sesuatu jatuh dari mulut jenazah, segumpal kapas yang sudah menghitam, bercampur darah pekat. Ruangan langsung sunyi. Pak Rauf menatap kapas itu dengan ngeri. Darahnya masih basah, seolah baru keluar dari tenggorokan jenazah. Ia menoleh ke arah Pak Giman. Wajah pria tua itu semakin pucat. Keringat mengalir deras dari dahinya. Saat itulah terdengar sesuatu yang membuat seluruh tubuh Pak Rauf membeku. Sebuah desahan pelan, suara itu berasal dari mulut jenazah. Seolah-olah almarhum sedang berusaha bernapas. Pak Rauf segera berdiri,
mundur beberapa langkah. Matanya terpaku pada wajah jenazah yang kini tampak berubah. Warna kulitnya semakin pucat, bibirnya membiru, dan ada sesuatu di balik kelopak matanya yang mulai bergerak-gerak. Ada firasat buruk yang membuatnya ingin meninggalkan rumah itu sekarang juga. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, tiba-tiba jenazah itu tersenyum. Bibir yang tadi rapat kini menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. Pak Rauf terpaku. Tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu apa yang baru saja dilihatnya bukanlah hal normal. Jenazah yang seharusnya tak lagi bernyawa, kini menyeringai. Bibirnya yang hitam membentuk senyum yang tidak seharusnya ada pada wajah orang mati. Pak Giman juga melihatnya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar. Namun ia tidak terkejut. "Pak Giman," suara Pak Rauf bergetar. "Apa yang terjadi di sini?" Pak Giman tidak menjawab. Sebaliknya ia justru mundur perlahan, matanya tak pernah lepas dari tubuh almarhum, seakan ia sudah tahu sesuatu. Pak Rauf mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya kejang otot yang terjadi setelah kematian. Mungkin otak Pak Hasan masih mengirim sinyal ke saraf-saraf tubuhnya. Tapi mengapa ada senyum di wajah itu? Pak Rauf melihat jari-jari Pak Hasan bergerak, seperti sedang mencoba menggenggam sesuatu. Otot-otot di tangannya menegang. Sementara dari sudut matanya, kelopak mata yang seharusnya tertutup itu mulai bergetar. Dan kemudian, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi benar-benar terjadi. Pak Hasan membuka matanya. Tidak ada bola mata di sana, hanya 2 lubang hitam menganga, mengeluarkan cairan merah kental yang mengalir seperti darah busuk. Dari mulutnya, terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang baru bangkit dari tidur panjang. Pak Rauf mundur dengan napas tersengal. Pak Giman, yang sejak tadi membisu, akhirnya membuka mulut. "Saya tidak ingin ini terjadi, tapi saya tidak punya pilihan." Pak Rauf menatap pria tua itu dengan bingung. "Apa maksudmu?" Pak Giman menelan ludah, lalu berkata lirih, "Kematian ini seharusnya tidak terjadi." Pak Rauf berusaha memahami kata-kata Pak Giman, namun pikirannya kacau. Jenazah yang seharusnya mati kini berada di hadapannya dalam keadaan setengah hidup, setengah mati. "Pak Hasan tidak meninggal secara wajar," lanjut Pak Giman dengan suara gemetar. "Dia telah melanggar perjanjiannya." "Perjanjian?" "Pak Hasan pernah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan manusia biasa. Ia mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, dan sekarang sesuatu itu ingin mengambilnya kembali." Pak Rauf merasa lemas. Apa yang baru saja ia dengar lebih mengerikan dari dugaan sebelumnya. Tuan tanah kaya raya seperti Pak Hasan pasti pernah bermain dengan hal-hal terlarang, gumam Pak Rauf. Tapi kenapa tubuhnya masih bergerak? Seharusnya orang mati tetap mati. Pak Giman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti seseorang yang menyesali keputusan yang diambilnya. Sementara itu, di dipan kayu tempat jenazah berbaring, tubuh Pak Hasan mulai bergetar hebat. Darah terus mengalir dari matanya yang kosong. Mulutnya terbuka lebar, lalu dari dalam tenggorokannya, sesuatu keluar. Pak Rauf hampir muntah saat melihatnya. Dari dalam tenggorokan Pak Hasan, keluar segumpal daging hitam, menggeliat seperti makhluk hidup. Benda itu jatuh ke lantai dan mulai bergerak. Pak Rauf tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa ingin berlari, keluar dari rumah ini, meninggalkan semua kengerian yang terjadi di depannya. Namun, sebelum ia bisa mengambil langkah pertama, jenazah Pak Hasan tiba-tiba duduk tegak. Malam itu, kematian tidak lagi menjadi batas antara yang hidup dan yang mati. Pak Rauf tidak pernah percaya pada kehidupan setelah mati, tetapi malam ini ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jenazah yang seharusnya tidak bernyawa, kini duduk tegak, dengan mata kosong dan darah mengalir dari mulutnya. Pak Giman jatuh, terduduk, tubuhnya bergetar. "Tolong, jangan ambil aku. Aku hanya ingin melindungi keluarga." Pak Rauf menoleh ke arah pria tua itu. "Pak Giman, apa yang sebenarnya terjadi?" Namun, sebelum ia mendapat jawaban,
sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Jenazah Pak Hasan bergerak turun dari dipan. Ia tidak melangkah seperti manusia biasa. Pak Rauf ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Ia hanya bisa menyaksikan kengerian itu terjadi di depannya. Pak Giman merangkak ke belakang, berusaha menjauh dari tubuh saudaranya sendiri. Namun, saat ia mencoba berdiri, tangan jenazah itu mencengkeram pergelangan kakinya. Pak Giman menjerit, "Pak Rauf, tolong aku!" Pak Rauf seharusnya lari. Seharusnya ia meninggalkan tempat ini dan melupakan semuanya. Namun, sebagai pemandi jenazah, ia telah bersumpah untuk menghormati yang telah tiada. Ia menggenggam kain kafan di dekatnya dan mencoba menutupi wajah Pak Hasan. Jenazah itu menoleh langsung ke arahnya. Dari mulutnya, terdengar suara parau yang tidak berasal dari tenggorokan manusia. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Pak Rauf terpaku. Pak Hasan yang ia kenal tidak mungkin berbicara dalam kondisi ini. Suara itu bukan suaranya, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berada di dalam tubuhnya. Dalam hitungan detik, seluruh rumah berubah. Lampu mulai berkedip. Bau busuk semakin kuat, membuat napas Pak Rauf tersengal. Pak Giman menjerit sekuat tenaga, mencoba melepaskan cengkeraman di kakinya. Namun jenazah itu semakin kuat. Dan saat itulah sesuatu keluar dari tubuh Pak Hasan. Sosok hitam, tinggi, tanpa wajah, berdiri di belakang tubuh jenazah yang masih bergerak. Bayangannya membesar, menutupi hampir seluruh ruangan. Pak Rauf tidak bisa bergerak, dan sebelum semuanya berubah menjadi gelap, ia mendengar suara terakhir dari makhluk itu. Pembayaran belum selesai. Lalu, semua menjadi sunyi. Pak Rauf terjatuh di lantai. Tangannya berusaha mencari pegangan, tapi seluruh tubuhnya gemetar hebat. Apa yang baru saja ia lihat bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sosok hitam tinggi tanpa wajah, itu kini berdiri di belakang tubuh Pak Hasan yang sudah menjadi mayat hidup. Dari bayangan yang mengabur, tubuh sosok itu tampak bergerak seperti asap. Tak berbentuk tetapi sangat nyata. Atmosfer dalam ruangan berubah drastis. Udara menjadi dingin, bau busuk semakin menyengat, dan suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Makhluk itu bukan manusia. Pak Giman masih berusaha melepaskan diri dari cengkeraman jenazah saudaranya. Air mata bercampur keringat mengalir di wajahnya. "Ampuni aku. Aku tak ingin ini terjadi." Namun suara dari makhluk itu terdengar tajam dan dalam, seperti berasal dari kegelapan itu sendiri. Pembayaran belum selesai. Lalu, seolah dikendalikan oleh sesuatu, jenazah Pak Hasan mengangkat kepalanya ke arah Pak Rauf. Lidahnya menjulur keluar, hitam pekat seperti arang terbakar, meneteskan cairan merah kental ke lantai. Pak Rauf berusaha menarik napas dalam-dalam, meskipun dadanya terasa sesak. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa diam saja melihat ini terjadi. Dalam ketakutan, ia mengucapkan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Tangannya meraba kain kafan yang tadi hampir ia gunakan untuk menutupi wajah jenazah. Ia mengambil air pemandian, jenazah yang masih ada di dalam baskom, dan menyiramkannya ke tubuh mayat itu. Sret, begitu air itu menyentuh kulit jenazah, terdengar suara dengungan yang membuat telinga berdenging. Tubuh Pak Hasan mendadak mengejang. Tangannya mencengkeram erat, dan kemudian makhluk hitam di belakangnya menoleh langsung ke arah Pak Rauf. Pak Rauf membeku di tempatnya. Makhluk itu tahu siapa dirinya sekarang. Pak Giman mengambil kesempatan untuk melompat mundur, melepaskan dirinya dari genggaman Pak Hasan. Namun, saat ia hendak berlari ke pintu, tubuhnya terhenti. Mata Pak Rauf membelalak, tubuh Pak Giman melayang di udara. Seakan ada sesuatu yang mencengkeram lehernya tanpa menyentuhnya. Kakinya menendang-nendang udara, napasnya tersengal. Ia dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Dari bibirnya yang bergetar, terdengar suara lirih. Tapi suara itu terhenti ketika lehernya patah dengan suara keras. Pak Rauf hampir berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia baru saja melihat seseorang mati di hadapannya dengan cara yang tak masuk akal.
makhluk hitam itu kini berbalik menatapnya. Suasana ruangan semakin menyesakkan. Seluruh dinding seperti bergetar, dan dari bayangan yang berkelebat, Pak Rauf mulai melihat wajah-wajah pucat tanpa mata menempel di dinding, merintih tanpa suara. Ini bukan hanya tentang Pak Hasan, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Lalu, suara dari makhluk itu terdengar kembali. Kau sudah melangkah masuk. Kau tidak akan keluar. Pak Rauf harus bertindak, atau ia akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Pak Rauf tahu bahwa ia tidak bisa melawan sesuatu yang tidak ia pahami. Tapi ada satu hal yang ia tahu pasti. Sebagai pemandi jenazah, ia selalu dipercaya untuk membersihkan tubuh orang yang sudah tiada. Ritual pemandian bukan sekadar proses, tetapi juga peralihan. Jika roh seseorang belum tenang, tubuhnya harus disucikan dengan cara yang benar. Dan malam ini, meski dengan rasa takut yang membakar dadanya, Pak Rauf tahu apa yang harus ia lakukan. Tangannya dengan cepat meraih kain kafan, dan dengan keberanian yang tersisa, ia kembali mengambil air pemandian yang masih ada di baskom. Ia menggumamkan doa. Bayangan itu terbakar dalam cahaya yang tidak terlihat. Wajah-wajah di dinding mulai menghilang satu persatu, merintih saat mereka ditelan ke dalam kegelapan. Tubuh Pak Hasan bergetar hebat, lalu jatuh ke dipan dengan suara berat. Ia tak lagi bergerak, hanya diam. Makhluk hitam itu mengeluarkan suara mendesis, sebelum akhirnya tertarik ke dalam bayangan yang ada di lantai, menghilang sepenuhnya. Dan seketika itu juga, rumah kembali sunyi, tak ada lagi suara jeritan. Tak ada lagi wajah-wajah yang menempel di dinding. Hanya Pak Rauf yang masih berdiri, dengan tubuh gemetar dan napas yang tersengal. Di depannya, jenazah Pak Hasan telah kembali diam seperti seharusnya. Tubuh Pak Giman terbujur kaku, dengan leher yang patah, dan di sudut ruangan, baskom air untuk pemandian jenazah masih bergetar, seolah baru saja disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Rauf tahu bahwa malam ini, ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak boleh ia ceritakan kepada siapapun. Tapi satu hal yang ia yakini, ada perbatasan yang tak boleh dilanggar, dan ia tidak akan pernah lagi memandikan jenazah setelah tengah malam.